Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Ibu. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh salah satu dari kalian pimpin teman-temannya untuk baca doa bersama. Ibu Nida ya yang mimpin. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Nida sudah memimpin teman-temannya untuk membaca doa bersama. Nah, Ibu mau nanya, hari ini masuk semua tidak? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Ya, alhamdulillah kalau masuk semua. Coba Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, Bu. Nida Fauzia. Ada, Bu. Halimatus Adiah. Hadir, Ibu. Fairuza Rafifatun. Hadir, Bu. Siti Sarni. Hadir, Ibu. Wilda Fizriah. Hadir, Bu. Erlita Safitri. Hadir, Bu. Nasya Agustantia Putri. Hadir, Bu. Dina Apriliani. Hadir, Bu. Mutiara Rengganis. Hadir, Ibu. Febrianti Dwi Bantani. Hadir, Bu. Oke. Nita Andriani. Sepertinya sedang hadir. Oke. Alhamdulillah berarti semuanya hadir ya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak Belum tahu, Bu. Bu. Oke, belum ada yang tahu ya. Hari ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, Ibu juga sudah mengirimkan bahan ajar mengenai pembelajaran kita hari ini di WA Group. Nah, apakah kalian sudah baca bahan ajar yang sudah Ibu berikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Ibu mau persiapkan PowerPoint-nya terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Ini ada di tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran kedua. Nah, coba ya kita mengamati gambar yang ada di PowerPoint ini. Nah, di gambar ini Udin sedang menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan tersebut. Nah, itu artinya Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gaya? Ada yang tahu dari kalian apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya termasuk ke dalam tarikan atau dorongan gitu, Bu. Iya, betul Erlita. Untuk lebih lengkapnya, gaya itu adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Nah, gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang mana dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Slide selanjutnya, nah masih tentang gambar ayunan ini. Nah, gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu berupa tarikan dan dorongan. Nah, akibatnya ayunan itu bergerak. Nah, ketika saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Nah, saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gerak? Ada yang tahu nggak dari kalian apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak itu perpindahan suatu tempat, bukan, Bu? Ya, betul, Fairuza. Untuk lebih lengkapnya, gerak itu dapat diartikan sebagai perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik itu perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Nah, untuk slide selanjutnya, kita masih mengamati gambar nih. Di sini ada gambar, pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai. Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan lengang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Nah, laju sepeda tersebut menjadi cepat. Nah, kekuatan mengayuh tersebut mempengaruhi laju sepeda si Edo. Nah, saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya.
Itu artinya sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Nah, sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Nah, sepeda pun menjadi bergerak cepat. Nah, dengan demikian, gaya itu berpengaruh terhadap gerak suatu benda. Nah, untuk selanjutnya, gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Nah, coba ada yang bisa menyebutkan nggak apa saja pengaruh gaya terhadap gerakan benda? Saya tahu, Bu. Ya, boleh, Ganis. Gaya itu dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak, Bu. Terus gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak menjadi diam. Selanjutnya, gaya juga dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi lebih cepat atau lebih lambat, dan juga gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Iya, betul sekali apa yang dikatakan Ganis ya, bahwa ada pun macam-macam pengaruh gaya terhadap gerak benda, yaitu tadi sudah disebutkan ada 4 poin, yang mana gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak, lalu gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam, gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat ataupun lebih lambat, dan yang terakhir gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, di sini ada gambar nih. Di sebelah kiri yaitu Dayu mengayuh sepeda dengan lambat, dan di sebelah kanan Dayu mengayuh sepeda dengan cepat. Untuk teksnya, di sini ada Dayu selesai berlatih tari. Kemudian Dayu pulang dengan mengendarai sepedanya. Mulanya, Dayu mengayuh sepeda perlahan. Kemudian, Dayu mengayuh sepeda semakin cepat. Sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Nah, ketika Dayu mengayuh sepeda, itu artinya Dayu melakukan gaya otot. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gaya itu dapat mengubah kecepatan gerak benda. Nah, di sini ada penjelasan dari macam-macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Nah, contohnya di sini ada ketika membuka dan menutup pintu. Nah, gambar di atas ini menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Nah, dengan adanya gaya berupa tarikan ataupun dorongan, nah pintu tersebut yang pertama menjadi diam, kemudian bergerak menjadi membuka dan menutup karena terdapat gaya berupa dorongan ataupun tarikan. Lalu yang kedua yaitu gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, contohnya di sini ada video nih. Coba kita putar dulu ya. Ya, videonya tadi ini menunjukkan bahwa peristiwa mobil yang semulanya diam itu menjadi bergerak ketika didorong oleh beberapa orang, yang mana hal tersebut menyebabkan mobil menjadi bergerak. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Di sini contohnya ada membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Nah, gambar di samping ini menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Pada peristiwa itu, ketika ada seorang anak bermain plastisin dengan melakukan gaya dengan membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Nah, dengan gaya tersebut, dengan gaya yang dilakukan, plastisin ini menjadi berubah bentuk. Nah, seperti contohnya di sini menjadi bentuk kotak atau persegi. Sini menjadi kayak gambar jagung, menjadi bentuk jagung, ataupun menjadi bentuk yang lainnya. Dan yang keempat, yaitu gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Ini ada seorang anak sedang memainkan sebuah bola. Nah, gambar di atas ini menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Nah, pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke arah atas. Nah, kemudian apabila bola dipukul ke depan, maka bola tersebut bergerak ke arah depan. Selanjutnya kita coba amati video berikut ini ya. Hai teman-teman, hari ini Pipo, Lula, dan Bol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau ajak Papa Tok dan Danang juga. Oh, seru ya? Aku kok nggak ngerti ya, apa keseruannya? Cuman menggocek, mengoper, dan menendang bola. Gol! Sampai bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. Dan, tahu nggak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya. Pak, ini baru seru. Tentang gaya gerak kan? Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya.
Tapi kan Gaya nggak kelihatan. Gaya memang gak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan rasakan. Seperti menendang. Jadi, Gaya itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak, Bol. Oh, contohnya seperti saat menendang bola, membuka pintu, atau seperti kuda menarik delman kan? Kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Yap, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda nggak akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mendorongnya sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa. Pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak makin cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menangkap bola itu? Kan bola itu akan berhenti, diam saat ditangkap. Iya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Kok yang melayang ke arahku kan ditangkis, jadinya akan gerak ke arah lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bol. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang datar dan bidang tegak. Ini kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Mengayuh sepeda kan termasuk gaya juga toh. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda gak sih mengayuh sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun, gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayuh pun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya ya, aku perhatiin nih, pada lintasan miring, benda bulat bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya berupa gerak berputar sambil berpindah, atau bisa disebut juga gerak menggelinding. Kalau gak ada yang nahan, benda pasti bergerak ke bawah kan? Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda, Bol. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. Termasuk benda cair juga ya, yang akan selalu bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Gerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. Contohnya, kan air dari atas genting mengalir ke tanah, dan saat kita mandi, air mengalir ke lubang pembuangan air yang biasanya lebih rendah. Asik, pulang! Wah, gak berasa udah selesai jam pelajarannya ya. Yuk, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari tadi sebelum pulang. Yang pertama, gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Lalu gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya mengakibatkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, bergerak makin cepat, atau berubah arah. Lalu, tentang gerak benda nih, berputar, menggelinding, jatuh, memantul, dan mengalir merupakan jenis gerak benda. Asik! Aku jadi semakin paham nih tentang gaya dan gerak. Sampai ketemu nanti di lapangan bola ya, teman-teman. Ya, baik. Nah, jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa gaya itu merupakan tarikan ataupun dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Sedangkan gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Nah, jadi gaya ini dapat mempengaruhi gerakan benda. Nah, adapun beberapa macam pengaruh gayanya yang tadi yaitu adapun beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda yaitu gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak, kemudian gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam, lalu gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat, dan gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Ya baik, materinya sudah habis. Untuk tugasnya, Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok kecil. Untuk kelompoknya nanti Ibu share di WhatsApp grup saja. Nah, tugasnya itu kalian lakukan percobaan mengenai perubahan gerak akibat gaya dengan mendorong meja sendiri ataupun dengan bersama teman-teman sekelompoknya nanti. Nah, dan hasil percobaannya itu kalian bisa tulis ya. Nah, Ibu juga sudah mengirimkan LKPD dan lembar evaluasi ke WA Group. Nanti untuk jawaban kalian itu bisa kalian kirim secara personal aja lewat WhatsApp. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kalian atau sudah cukup? Sudah cukup, Ibu. Ya, baik. Ibu akhiri saja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir dan mengikuti dengan baik pembelajaran hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran,
Boleh salah satu dari kalian mengajak teman-teman kalian untuk berdoa bersama-sama. Ya, Bu. Ya, boleh, Diva. Ya, baik teman-teman, sebelum kita pulang dan mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Makasih Bu, sampai jumpa. Sampai bertemu. Assalamualaikum Ibu.